mengatakan soal kaitan soal apakah pelabelan KKP sebagai teroris itu sudah tepat ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya concern kita sekarang ini adalah bukan lagi soal apakah kelompok bersenjata itu teroris gitu. Tetapi barangkali bisa saya sampaikan secara teoritik. Tadi saya sudah sampaikan dalam presentasi saya bahwa pelabelan kelompok bersenjata sebagai apapun itu sebenarnya merefleksikan kebijakan keamanan pemerintah pada saat itu. Dalam konteks Indonesia kan tadi awalnya dulu disebut separatis, Orde Baru, kemudian kriminal bersenjata, reformasi karena di situ ingin penegakan hukum, dan kemudian disebut teroris karena memang arah pemerintah ini untuk mengatasi bukan hanya kriminalnya saja, tetapi aspek-aspek yang mendukung itu. Kalau kita lihat dalam perjalanan Papua belakangan ini juga ditemukan banyak penyelundupan senjata, kemudian termasuk financing, ya, supplying the financial financing for purchasing illegal weapon, itu ada juga, bahkan dari from the politician. Kalau kita lihat ada Ratius Murid, nama-nama ini ada di berita semua gitu. Nah, itu yang mau juga ditangani dengan undang-undang terorisme. Jadi, nah, apakah itu tepat gitu ya? Nah, saya kira pertama saya akan mengatakan bahwa pelabelan terkait dengan isu-isu keamanan itu menjadi otoritas pemerintah pusat. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau bilang ya itu hanya mau pemerintah pusat mau melabeli apa saja gitu. Lalu apakah kemudian ada bukti-buktinya? Nah, kalau tadi kita lihat apa indikator-indikator dia apakah benar-benar teroris, whether they deserve to be labeled as terrorist. So I can tell you that there are some sensible indicator, if I may say. First, ya, jadi ada indikator-indikator yang masuk akal. First, they target civilian. Mereka itu menyerang civilian, ya. Itu satu. Terus tadi, ya, ini kalau dibilang separatis sudah tidak lagi karena udah ya ada yang melakukan dialog, tapi ini hijack the dialog proses, gitu, ya kan. Nah, jadi ada beberapa indikator-indikator yang dan merusak istilahnya apa namanya, merusak public critical facilities. Jadi objek vital umum seperti membakar apa namanya sekolahan, bahkan meledakkan helikopter, menyerang dan lain sebagainya. Ini bukan lagi menggunakan target militer, ya. Mereka seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi terorisme dalam undang-undang kita, ya jelas mereka tuh masuk ya, melakukan teror, menciptakan ketakutan. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa dalam pelaksanaan PON itu masih ada kekerasan-kekerasan yang tujuannya adalah menciptakan ketakutan. Nah, dari satu indikator saja itu sudah kalau mau dibilang apa namanya pantas nggak pantas disebut terorisme, ya sudah pantas secara hukum gitu, dan secara teori juga they deserve to be called as a terrorist gitu ya. Nah, itu saya kira kalau kita bicara soal pantas dan tidak pantas gitu ya. Tetapi tentu ini kontroversi dan kelompok-kelompok yang tidak setuju juga banyak, dan kita bisa memahami Indonesia as a democratic country, so we have we open opportunity for any ideas, we promote the freedom of thoughts and freedom of association, ya, kita bebas. Tapi finally it is the government who has the authority to designate it, to designate apa namanya certain group, ya, karena ini secara hukum itu adalah wewenang pemerintah gitu. Tetapi dari sisi kita pelabelan itu tidak terlalu penting, tetapi yang penting adalah bagaimana we discontinue violence, ya, kita menghentikan kekerasan di Papua, siapapun yang melakukan, ya. Yang kalau tadi data-data tadi juga sebagian besar dilakukan oleh non-state actors, ya, di dalam, tapi juga yang dilakukan oleh state actor, maka solusinya adalah dialog. Nah, kalau kita dialog, maka memang kita tidak bisa berada dalam posisi kita masing-masing. Kalau seorang dialog, tetapi isunya sudah tidak disetujui, pasti tidak akan terjadi dialog, gitu, ya. Nah, itu kita mesti, kalau kita mau dialog, kita pasti harus mengelis. Tadi saya sampaikan kontennya, trusted mediatornya siapa, partisnya siapa. Sebab kalau kita bicara tentang Papua itu
Yang sini dialog, yang sana nggak mengakui ini mewakili kita, ya kan? Karena banyaknya tokoh-tokoh tadi ya. Jadi termasuk pengakuan terhadap apa namanya. Nah, kemudian soal Vanuatu ya. Tadi benar Vanuatu menyampaikan soal ya ini soal tadi saya sampaikan bahwa kita masih ada masalah yang saya sebut dalam presentasi saya, problem of Papua. Dalam bahasa Inggrisnya the stagnant, kita bilang stagnant atau stalled, ya, settlement of past human right. Kita memang persoalan human right itu masih belum memuaskan banyak pihak, termasuk negara-negara seperti Vanuatu, walaupun pemerintah Indonesia punya argumen sendiri. Saya di Polhukam dulu termasuk merancang dan menjalankan program-program reformasi hukum dan persoalan penanganan masa lalu itu ada komplikasi yang tidak ringan ya. Misalnya pendekatan yudisial tadi Pak Fritz mungkin bisa bicara lebih banyak, ada persoalan relasi antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM dan itu di luar. Nah, kadang-kadang ini kalau masalah yudisial ini di luar eksekutif. Kemudian kalau dulu pernah ada pengadilan HAM ad hoc itu baru ada 3 kali pada masa reformasi awal. Sekarang kita juga mesti berpikir dan itu adalah wilayah politik di DPR ya, bukan wilayah akhirnya itu wilayah. Dan kita pernah melakukan satu pendekatan yang disebut non judicial approach ya, non judicial dengan menggunakan undang-undang kebenaran dan rekonsiliasi. Tapi itu pun dibatalkan oleh oleh Mahkamah Konstitusi dulu ya, Pak Fritz ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah Pak Fritz. Saya kira Pak Fritz lebih pasif karena beliau dari Komnas HAM. Saya hanya ingin katakan bahwa yes, masalah human right harus kita selesaikan, tapi komplikasi yang kita hadapi seperti ini. Nah, dan negara-negara asing memang masih menyoroti masalah ini termasuk Vanuatu. Tetapi satu yang kita underline bahwa Vanuatu is the only state di South Pacific state yang masih mempermasalahkan dalam artian termasuk kurang suportif terhadap Indonesia, tapi majority sebagian besar lain seperti Fiji dan lain sebagainya sudah memberikan dukungan kepada kita. Ya, dan saya kira ini wajar, artinya Vanuatu itu mempunyai sejarah tradisional dengan Papua, termasuk pemimpin dan lain sebagainya, sehingga kalau dia mengambil sikap yang agak berbeda kita bisa memahami, tetapi Indonesia juga mempunyai sikap politik sendiri. Ya, saya kira itu juga bisa, dan saya kira Kemlu sudah menyampaikan posisi Indonesia terkait dengan itu.